kamu mendengar kata flora? Kata flora berasal dari bahasa Latin. Flora artinya sekumpulan tumbuhan yang hidup di daerah tertentu. Ada banyak flora yang tumbuh di air seperti rumput laut, pohon bakau, dan bunga teratai. Pohon kelapa adalah flora yang tumbuh di pesisir pantai. Di padang pasir tumbuh pohon kaktus. Beragam sayur dan buah-buahan biasanya tumbuh di daerah pegunungan. Selain itu, ada juga perkebunan teh. Di hutan kita dapat menemukan pohon-pohon besar. Di sana juga terdapat flora langka. Tumbuhan apa yang biasanya ada di sekitar rumahmu? Bunga mawar, pohon pisang, rumput, buah mangga, dan lainnya. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Sayangnya tumbuhan ciptaan Allah itu ada yang hampir punah. Perbuatan manusia telah merusak flora atau tumbuhan ciptaan Allah. Ada yang membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan. Ada yang menebang pohon tanpa menanam kembali. Perbuatan merusak tumbuhan membuat banyak tumbuhan menjadi punah. Tumbuhan yang hampir punah di Indonesia seperti bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, pohon cendana, pohon damar, tanaman kantong semar, pohon ulin, daun payung, bunga edelweiss, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah membuat cagar alam supaya tumbuh-tumbuhan itu tidak menjadi punah atau hilang. Selain pemerintah, kita pun harus menjaga tumbuhan ciptaan Allah. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga tumbuhan yang Allah ciptakan? Menanam pohon atau bunga di rumah, menyiram tanaman yang ada di rumah supaya subur, tidak memetik bunga atau daun saat bermain, menghemat dalam penggunaan kertas. Kertas terbuat dari pohon, oleh karena itu kita harus menggunakan kertas untuk hal yang memang berguna. Kita tidak boleh membuang-buang kertas. Tuhan memelihara kehidupan manusia melalui flora. Dalam Kejadian 1 ayat 29-30 disebutkan bahwa Allah menciptakan tumbuhan untuk manusia dan hewan. Tumbuhan menjadi sumber makanan. Hewan membutuhkan rumput untuk makanan. Kita juga bisa makan berbagai macam sayur dan buah. Pohon berguna sebagai tempat hidup hewan. Burung membuat sarangnya di atas pohon. Udang dan ikan kecil bersembunyi di bawah pohon bakau. Pohon-pohon juga membuat udara lebih sejuk. Akar pohon berguna untuk menyerap air supaya tidak terjadi banjir. Kursi, meja, dan lemari adalah hasil pengolahan pohon. Pohon kapas menghasilkan benang. Dari benang dibuatlah baju. Ada juga tanaman yang berguna untuk kesehatan. Jeruk nipis berguna untuk mengobati batuk. Jahe berguna untuk menghangatkan tubuh.
pohon kayu putih menghasilkan minyak kayu putih. Wah, ternyata tumbuhan yang Tuhan ciptakan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Kita patut bersyukur atas tumbuhan pemberian Tuhan. Kita harus menjaga keberadaan tumbuhan, dan kita pun harus memeliharanya dengan baik. Namun, sayangnya tidak semua manusia menyadari akan pentingnya flora ciptaan Tuhan. Beberapa hutan di wilayah Indonesia yang terbakar disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor alami, dan kedua, faktor ulah manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami seperti pengaruh El Nino. Fenomena ini secara alamiah diartikan dengan peningkatan suhu muka laut di sekitar Pasifik Tengah dan Timur. Hal ini menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman jadi sangat kering. Hal ini menjadi bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lain yang tidak disengaja maupun disengaja. Apabila lambat ditangani, kebakaran dapat meluas sehingga menimbulkan kebakaran tajuk atau crown fire. Peristiwa kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dan 2002 sampai 2005 menghasilkan asap yang juga dirasakan oleh masyarakat Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dampaknya tidak hanya dirasakan bagi manusia, tetapi juga kehidupan hewan. Hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Tentulah setiap manusia ingin menikmati hijaunya pemandangan dan sejuknya udara. Dengan demikian, marilah kita menjaga flora ciptaan Tuhan.